Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin, saya Novendra Istorasrini dari jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sebagai Ketua Unit 95 KKN Reguler Online UII. Oleh Tarofifah, saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya dari jurusan Kimia KKN Unit 95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilatus Saida dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sebagai anggota unit KKN 95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Lestari. Saya dari Fakultas Bisnis Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Saya mengambil jurusan akuntansi. Saya di sini sebagai anggota KKN Unit 95. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang adab-adab dalam berilmu. Yang dimana kita harus tahu adab-adab dalam berilmu itu apa saja. Kita harus bagaimana untuk menjadi seseorang yang berilmu, dalam mencari ilmu seperti apa supaya kita juga dapat berkahnya. Seperti itu. Yuk, mari simak video-video berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Menuntut ilmu adalah hal yang wajib dalam agama kita, dan itu sebagai salah satu ibadah di dalam agama kita. Dalam menuntut ilmu kita harus dengan rasa yang ikhlas, karena Allah Ta'ala juga akan memberikan ilmu yang sangat baik buat kita, dan kita juga akan mendapatkan manfaat apa yang akan kita dapatkan dari belajar tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali akal beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memutihkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian ada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa yang menuntut ilmu syar'i senantiasa, ia akan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga. A'udzubillahi min dzalik. Semoga dalam belajar kita selalu ikhlas, mencari ilmu kita selalu ikhlas, dan kita akan mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai kuliah hari ini. Oh ya, baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana allazi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Semoga berkah ilmu hari ini. Setelah kita membaca doa sebelum belajar, kita bakal mendapatkan ketenangan hati, keikhlasan, kesabaran, percaya diri. Dengan itu kita mendapatkan, misal sedang ujian, kita mendapatkan jawaban yang tepat, tujuan yang jelas, bermanfaat dunia akhirat. Itulah, mungkin masih banyak lagi saya dapat menyampaikan sedikit dari manfaat membaca doa sebelum belajar.
Halo Wil, assalamualaikum. Halo Put, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, sehat alhamdulillah. Tadi ini kita ujian hukum perusahaan, gimana ya kamu? Bisa jawab Aku nggak? sih bisa, aku udah kayaknya aku kayak bener semua, kayaknya aku udah yakin sih. Sumpah, kamu jawab semuanya? Iya, Ih, aku ada aku yang belajar. bisa. Apa yang kamu nggak bisa tuh? Itu gampang banget loh. Ini loh yang pengertian apa merger sama konsolidasi. Merger itu yang peleburan nggak sih Put? Pengertiannya? Konsolidasi kayak yang peleburan tuh. Sumpah, aku nyatetnya ini ya merger itu peleburan. Enggak, catatanku di buku juga yang peleburan konsolidasi. Oh iya. Masa sih? Kok aku kebalik ya nyatetnya? Apalah. Nah, ini adalah salah satu cara berdakwah dalam ilmu yang telah dimiliki. Ada sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang berbunyi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah jika seseorang yang berilmu itu harus mengajarkan kebaikan kepada seluruh manusia, tapi jangan pernah melupakan dirinya. Jangan pernah. Jadi ketika kita mengajarkan kepada orang lain, maka kita juga harus mengamalkan supaya kita tidak menjadi seperti lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Itu juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Paling ya nanti aku dapat A, kamu dapat C. Besar ya, nggak apa aku. Yang penting aku lulus daripada ngulang. Kok kamu bisa jawab sih? Bisa lah, aku belajar semalaman tahu. Jadi kamu baca buku banyak dong. Lalu. Kok nggak bisa ya? Susah banget loh Put, aku nggak bisa jawab. Tapi itu gampang, udah di luar kepala banget itu kalau aku ya. Ih, ngeri lah, aduh. Seneng sih ujian tadi tuh kayak keluar langsung, aku seneng banget. Gampang banget ya? Kayaknya aku udah percaya aku bakal A. Nggak apa-apa sih kamu C, nanti yang penting lulus lah ya. Ya daripada ngulang. Yaudah, kasih ya Put ilmunya. Makasih ya, Wi. Bye-bye. Udah, dosen ngomong apa? Nggak tahu. Ngomong nggak tahu, aku juga nggak tahu, aku nggak paham. Gimana? Banget, aku belum nyatet. Cepet Kamu banget udah gak sih selesai? jelasinnya? Kamu udah selesai nyatetnya? Belum lah. Kalau kamu udah, karena sekarang kamu nanya dosen cepet-cepet. Mau aja Put, aku takut nanti tuh ini salah pertanyaannya, kan malu. Aku malu, nanti diliatin anak-anak kelas terus siapa ya Allah nanya ya. Nggak budian banget. Put, yang nanya sana. Kamu kan anak pinter, terus sama dosen tuh kayak nggak apa-apa. Kalau aku tuh kayak terus bodoh orang dengan Aku takut, kamu aja nanti salah lagi diketawain pertanyaanku sama yang lain. cuma minta jelasin aja. Wilda cepet Wilda cepet. Nggak mau, takut. Wilda cepet. Nggak mau, kamu aja Put, cepet nanya. Malu bertanya sesat di jalan loh. Nggak, kau juga malu. Lah Wilda. Udah nggak usah nanya aja dah, nggak usah nanya aja, nanya anak kelas aja nanti. Wilda nanya. Kalau anak kelas tuh nggak mesti jelas tau. Udah nanya yang lain aja udah, daripada nanti salah pertanyaannya. Malu sih sebenarnya. Udahlah, malu lah. Udah nggak usah aja yuk, udah nanti aja nanyanya.
Nah, perilaku yang demikian itu tidaklah baik karena jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan benar atau salahnya teori yang sudah disampaikan oleh pengajar, kemudian diam saja, walaupun masih ada kesempatan tapi diam terus. Kenapa? Karena jika kita diam, tidak menanyakan sesuatu, maka si pengajar itu akan beranggapan bahwa mahasiswanya atau siswanya itu telah memahami apa yang telah disampaikan oleh pengajar. Seperti itu. Kemudian Imam Mujahid mengatakan yang berbunyi la ta'allamal ilma mustahyi wala mustakbar, yang artinya itu adalah ada dua orang yang tidak belajar, yaitu yang pertama adalah orang yang pemalu dan yang kedua adalah orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang tidak mau belajar itu ada dua orang yang telah disebutkan dalam hadis itu. Ada yang malu dan sombong. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini mulai jam 7 ya. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa sebelum belajar. Ayo. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, sekarang kita mulai mata kuliahnya dulu ya. Tunggu saya share screen. Sekarang kita akan membahas informasi untuk competitive advantage ya guys. Pernah nggak sih kalian pas kuliah nggak nyatet? Pasti pernah ya. Atau malah kalian pada nggak bawa buku catatan saat kuliah? Pasti adalah ya. Nah, pasti juga ada yang beranggapan kayak gini, udahlah nggak usah nyatet, ngapain, lagian kan itu materinya gampang banget, mudah diingat, mudah dihafal. Apalagi aku kan orangnya gampang banget buat menghafal dan mengingat sesuatu. Padahal ya guys, daya ingat manusia itu terbatas dan lemah loh. Nah, kita sebagai seorang penuntut ilmu hendaknya mencatat ketika ada penjelasan dari dosen maupun guru. Kenapa sih harus mencatat? Agar ilmu yang telah kita peroleh itu bisa teringat, maksudnya bisa kita ingat lah di dalam otak kita dan agar tidak hilang juga. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah ilmu dalam tulisan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nah, teman-teman masih ingat nggak udah berapa banyak ilmu yang diperoleh selama kuliah? Ingat banget ya, masih lupa lah ya. Nah, oleh karena itu, marilah mencatat. Sangat penting loh mencatat itu, karena bisa meningkatkan daya fokus kita loh. Nah, oleh karena itu, marilah mencatat, oke? Udah berapa ya yang masuk? Kita mulai aja ya. Ya Bu. Sekarang udah jam lebih dari yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak nggak kuliah online? Enak Bu, enak banget. Sekarang kita langsung aja lah masuk ke materinya. Oh iya, mau nanya, kalian udah punya buku belum? Saya kan kemarin udah bilang, kalian harus punya buku. Soalnya kalau ilmu cuma dari PPT itu nggak masuk dan itu sangat-sangat kurang. Ya Bu, jadi nanti Pertemuan besok harus sudah ada buku. Minimal referensi yang saya kasih kemarin ya. iya Bu. Kita langsung aja bahas bab 6. Bahas apa sih? Perencanaan pajak penghasilan dan badan. Kemarin saya sudah bilang perencanaan penghasilan badan apa? Apa Ulis? Nggak tahu Bu. Kan nggak belajar. Saya kan sudah bilang sebelum pertemuan saya kalian harus baca. Makanya kalian harus punya buku.
Penghasilan kena pajak merupakan apa yang dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang PPh terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh untuk wajib pajak badan. Yang satu, perhitungan PPh untuk penghasilan yang menjadi objek PPh final. Yang kedua, menghitung PPh menggunakan norma khusus. Yang ketiga, menghitung norma menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal. Mau nanya sama Wilda, rekonsiliasi fiskal apa, Wil? Wilda hilang ya? Ya Bu, Rekonsiliasi fiskal apa? Coba cari di internet. nggak bisa Bu. Semuanya yang masuk ke kelas saya semuanya harus siap dari yang akan saya sampaikan. Jadi kalian tuh tinggal nanya sebenarnya. Ya Bu. Guys, Gimana Bu? Bu, maaf ya jaringan saya tadi jelek, tadi keluar. ya nggak apa-apa, saya memaklumi kepelosokkan Anda. Selanjutnya kita bahas materi selanjutnya lagi. Menghitung PPh badan untuk wajib pajak dengan tarif PPh final. Untuk rekonsiliasi fiskal wajib pajak badan yang peredaran usahanya telah dipotong PPh final, misalnya persewaan tanah, bangunan, dan lebih sederhana. Contohnya nih, PTA mendapatkan penghasilan sewa kantor dari para tenan yang terdiri dari wajib pajak, orang pribadi, dan badan senilai. Misal nih, 100 miliar. Seluruh tenan badan telah menunaikan kewajiban pemotongan PPh final sebesar 10% dari total nilai sewa sebesar 9 miliar sehingga PTA memperoleh bukti potongan PPh final sesuai dengan kebutuhan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh sebesar 9 miliar. Sementara itu, tenan yang orang pribadi yang tidak memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak berkewajiban memotong PPh final 10%. Sebagai konsekuensi, PTA membayar sendiri PPh finalnya. Saya dengar ada yang main game ya. Pernah dengar Siapa? Bu? Nggak ada Bu. Nggak tahu Bu. Siapa yang lagi main game? Saya dengar Ibu paling. Kalau nggak ada yang ngaku ini paling ya saya tutup aja. Saya nggak suka orang bohong. Soalnya saya dengar jelas. Nggak ada Bu. Siapa yang lagi main game? Apa saya end-kan aja ini Zoom-nya? Kalau nggak ada yang ngaku, saya nggak suka kelas yang nggak jujur. Saya enggak Bu. Saya enggak Bu. Saya selesaikan aja ya kelas ini ya. Saya nggak suka loh kalau udah bohong, terus lagi kuliah tuh main game, nggak menghormati saya. Maksudnya bukan menghormati saya minta dihormati gitu bukan. Tapi maksudnya menghargai lah. Kalian harus menghargai kalau orang ada yang lagi ngomong. Apalagi lagi kuliah kayak gini. Wilda matanya nggak usah ke situ. Siapa yang lagi main game? Nggak ada Bu. Gimana? Saya selesaikan saja ya kelas ini.
Kalian tuh mahasiswa loh, apalagi mahasiswa UII. Kamu udah dikasih pesantren, udah dibimbing, tapi masa kuliah main game, nggak ngedenger. Ini saya cuma paling sejam, soalnya saya tahu ini pakai kuota, maksimal saya Zoom itu 1 jam. Nggak ada yang mau ngaku berarti ini. Saya kan ya. Saya Bu. Sudah ketebak muka-muka kamu, Wil. Harusnya aku dari tadi, Mbak, nggak semuanya kena. Kalau kayak gini kan semuanya kena. Kamu nggak kasihan sama temenmu. Kamu nggak cuma nggak menghargai dosen, kamu juga nggak menghargai teman-teman kamu. Ya Bu, maaf. Sekali lagi saya tahu Wilda tuh saya dia main game, saya denger kamu main game di kelas saya. Ini kamu saya nggak tanggung jawab. Sekarang kita lanjutin. Maaf Bu. Ya udah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Bagaimana cara menghitung PPh badan untuk wajib pajak dengan norma khusus perhitungan neto. Untuk rekonsiliasi fiskal, wajib pajak badan yang menerapkan norma khusus penghasilan neto sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang PPh, proses tingkat lebih kompleks dibandingkan PPh final. PPh terutang diperoleh dengan pengalihan tarif PPh 25% dengan perhitungan neto dilunasi dengan cara memotong PPh sebesar 1,8%. Perlakuan PPh yang dipotong sebesar 1,8% tersebut disamakan dengan pemotongan PPh pasal 23. Dibagi menjadi 3, yaitu perhitungan PPh badan untuk pengusaha yang tergolong UMKM, perhitungan PPh badan untuk bentuk usaha tetap, dan perhitungan PPh badan untuk selain UMKM dan BUT atau bentuk usaha tetap. Tambahan penghasilan yang menjadi objek pajak dan tambahan biaya yang dikurangi. Ini pasal 5 Undang-Undang PPh. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dana yang dimiliki atau dikuasai. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang jelas dengan dijelaskan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 Undang-Undang PPh yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan harta atau kegiatan memberikan penghasilan yang dimaksud. Ulit, saya mau nanya tadi BUT singkatan dari apa? Nggak tahu Bu. Kalian tuh udah nggak punya buku, nggak ngecatet. Kalian tuh mau dapat apa dari kuliah ini? Ilmu Bu. Wilda, apa tadi? Nggak tahu Bu, lupa. Tolong dibaca. Tolong dibaca dan dicatat. Bentuk usaha tetap Bu. Bentuk usaha tetap aja kalian nggak tahu loh. Apa yang kalian mau dari mata kuliah ini? Kita lanjut ke rekonsiliasi fiskal. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto dan kompensasi kerugian fiskal. Penyesuaian fiskal positif itu apa? Ulit.
Oh, kalian kok matiin kamera ya? Saya kalau di kelas saya harus nyalain kamera. Saya minta kalian nyalain kamera. Ya, Bu. Ya Bu, bentar. Apa ulit rekonsiliasi positif? Nggak tahu, Bu. Di kelas saya nggak boleh pakai mukena ya. Di kelas saya harus seperti di kelas offline, harus rapi, sesuai prosedur. Nggak boleh pakai kaos. Harus pakai pakaian yang sesuai seperti yang di kelas offline. Pakai mukena tuh kayak nggak menghargai saya lah. Maaf, Bu. Penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam 1. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu, 2. Bidang-bidang usaha tertentu, yaitu bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Yang ketiga, daerah-daerah tertentu, yaitu daerah secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. Istilah positif dan negatif dalam istilah tersebut dilihat dari sudut pandang Dirjen Pajak. Jadi, jika setelah dilakukan suatu koreksi fiskal, penghasilan neto komersial lebih besar dari penghasilan kena pajak, koreksi fiskal tersebut disebut koreksi negatif. Dengar ya tuh anak-anak, koreksi negatif. Kalian harus tahu apa perbedaan koreksi negatif dan koreksi positif. Itu saya akan keluarkan di soal ujian. Penghasilan neto komersial lebih kecil dari penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal disebut dengan koreksi positif. Menunda penghasilan. Tax planning dalam penundaan penghasilan atau mempercepat biaya. Berdasarkan tabel di atas, alternatif 1 menggambarkan pengakuan penghasilan. Alternatif 2 menjelaskan perbedaan biaya dipercepat. Keduanya menghasilkan efek pajak yang sama. Mempercepat pembebanan biaya. Pada tabel di atas yang tadi itu kan menggambarkan percepatan pembebanan biaya pada akhir tahun fiskal sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat dibebankan tahun ini seperti biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Apabila perusahaan untung, alternatif mempercepat pembebanan biaya akan lebih efektif karena PPh badan dapat diturunkan sampai 25% dan total biaya yang dibebankan. Mengoptimalkan kredit pajak. PPh yang dapat dikreditkan yaitu PPh pasal 22 atas impor atau pembelian solar dari Pertamina, PPh pasal 23 dari bunga non-bank, royalti, PPh pasal 24 yang dipotong dari luar negeri. SPT PPh pasal 25 hanya pokok pajak, baik telah dibayarkan maupun belum di dalam praktik kredit praktik. Kredit pajak ini merupakan pelunasan yang dilakukan sebelum batas akhir penyampaian SPT tahunan dan PPh badan. Secara akuntansi, PPh sebelum batas akhir penyampaian SPT tahun dan PPh badan akan dicatat sebagai utang sebagai uang muka pajak tapi tidak berlaku jika sifat pemotongan pajaknya bersifat final. PPh final ini dicatat sebagai beban pajak oleh pihak lain sehingga tidak akan ada pajak yang kurang atau lebih bayar pada akhir tahun. Mencermati transaksi afiliasi. Jenis transaksi afiliasi. Oh, yang ini kita bahas pertemuan minggu depan. Saya harap kalian udah punya buku ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Sama-sama. Semoga kamu dan kami selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami dari KKN Unit 95 memohon maaf kepada teman-teman semua jika ada hal yang tidak berkenan ataupun mungkin menyinggung hati teman-teman. Maksud dari kami membuat video ini adalah semoga kita semua dapat teringat lagi tentang adab-adab dalam mencari ilmu sesuai kaidah yang ada di agama Islam. Gitu teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan semangat kuliah online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.